Harusnya kemarin itu Mbak, kalau yang kemarin ini karena memang pribadi bukan untuk program itu. Seminggu lagi dari kalau 2 hari ini langsung bahas sama kalau saya kemarin dapat gaji semua dari saya. Atau bây giờ tuổi họ hiện không một tí à? Belum bisa jadi kirim ke WA. Soalnya itu dikirim semua ke pengiriman Kementerian diminta dari kode ini apa? Mas, itu pompanya casingnya berapa inci? 4 inci. 4 inci? Oh. 4 inci sedalam 40 meter, 45 meter. 50 meteran, 50 tapi meter. kan dipasang 45 meteran. Kan lihat ketinggian airnya kan. Iya. Itu jasanya ditawarin berapa tuh? Buat itu? Kemarin 12 jutaan. Nggak termasuk lain pipa, nggak termasuk material ya. Yang bahasa Inggris kemarin Itu Mas tawar lagi apa enggak? Enggak. Enggak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipanya? Pipa apa kemarin? Paralon apa? Paralon. Paralon. Mau casing mau yang 2 incinya paralon semua? Enggak. Kan pipa submersible itu langsung di dalam, langsung pipa outlet ini. Sudah pipa paralon. Yang 2 inci? Nah, yang 2 inci. Nah, Yang 4 inci itu casingnya itu ya sudah sepanjang setinggi 1 meter lebih, 2 meter apa 1,5 meter itu sama motornya. oh enggak kedalaman 40 cm yang Pompanya masuk. Yang 4 inci itu enggak Masuk itu ya itu. enggak 40 meter. 4 inci itu besarnya casing apa pipanya itu, pompanya. Tapi enggak sampai 10 batang itu yang 4 inci. Enggak, 2 inci itu aja langsung outlet. Oh. Enggak pakai pipa isap. Jadi 2 incinya itu Langsung pipa outletnya, discharge-nya, pipa langsung outletnya, keluarannya. Jadi mulai bawah sampai itu outlet saja. Karena pompanya di bawah, makanya dikatakan submersible. modalnya berarti kalau berapa 40 meter 10 batang pipa yang 2 inci sama 1 batang pipa yang 4 inci. Pipa itu panjangnya 4 meter, Pak. Iya, Berarti kalau 40 ya 10 iya kan. Nanti bapak elbow-nya. 10 yang 2 inci, kalau yang 4 incinya satu batang doang. Ini nggak perlu, karena sudah pipanya kan, pompanya kan sudah langsung, nggak perlu pakai 4 inci. Tapi casingnya tadi 4 inci. Maksudnya casing pompa. Casing pompa bukan casing, kan bikin sumur bor kan ada casingnya biasa tuh. Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya sudah, pompa itu bodinya itu 4 inci ukurannya. Untuk output 2 inci. Lebih pipa 4G nggak ada berarti? Enggak ada, nggak pakai. silakan merapat.
buka ya. Jadi langsung aja to the point tentang faktor dan tentang kekuatan. Apa yang akan disampaikan pada tentang faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hanya spesial bang di oh merekaตัวคลินิกของเราpusat sana Alhamdulillah, nanti kata beliau saya mau terangkan tentang 3 pupuk IPK ya, dengan organik dan hidromix punya beliau, pupuk punya beliau. Ya sebenarnya punya beliau tidak bisa dikatakan pupuk ya, beda. Kalau bahasa terjemah bebas dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia adalah pupuk NPK yang dihasilkan dari bahan organik. Nah, kalau bahasa bebasnya gitu. Jadi salah satunya apa alasan kenapa sulit masuk Indonesia karena kemarin kita atas nama pupuk. Jadi organik maupun kimia itu sulit sekali untuk masuk Indonesia. Nah, itu. Tapi ini beliau mau terangkan 3 pupuk ini, pupuk kandang, kohe, apa segala macam. Kalau kita pakai keunggulannya bagaimana, kelemahannya bagaimana. NPK dari bahan kimia begitu juga. Terus Humix yang beliau, keunggulan, kelemahannya bagaimana.ครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวปุ๋ยมีของ Ya, yang pertama saya akan pupuk kimia dulu NPK. เพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันด้วยยังไม่มีขั้นตอนของ biasanya pupuk kimia itu kan intinya dari NPK. Biasanya itu tidak ada apa ya, makanan tambahan ya, apa bahasanya? Bahasanya bahasa Indonesia. Pupuk kan, dalam pupuk kan NPK, nanti ada apa macam banyak. Tapi biasanya pupuk kimia itu bahan intinya NPK. มีNPK เนี่ย N เนี่ยจะเป็นตัวไนโตรเจนไนโตรเจนP เนี่ยจะเป็นฟอสฟอรัสตัวที่ 3 จะเป็น K จะเป็นโพแทสเซียมแค่3 ตัว 3 ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องขยายต้นดอกผลดอกใบผล Ya, 3 perkara ini NPK itu untuk pohon, dok, ดอกใบผล dok, ผล dok, bayi pun, ต้นใบดอกผลประมาณนั้น ton bayi dok pun, pohon, bunga, buah NPK ini, pohon, bunga, buah. Nanti sedikit banyaknya menyesuaikan dengan masa pohon itu. Pohon muda yang diperlukan berarti untuk membesarkan pohon. Kalau lagi berbunga lagi berbuah gitu. Nanti pupuknya itu kan ada kayak 16 20 gitu, 21 18 apa gitu. ซึ่งทำไมเกษตรกรถึงได้ใช้ปุ๋ย NPK ที่มีสูตรอย่างเช่นสูตร55หรือ6000อย่างเงี้ยเพราะว่าปุ๋ยเคมีเกษตรกรสิ้นเปลืองทำไมเราใช้ปุ๋ยเราทำไมไม่ใส่ที่จบซึ่งปุ๋ยที่เราต้องการกับพืชจะต้องการธาตุอาหารหลักรองเสริมที่ Kata beliau ini adalah politik dari atasan. Kedua, pupuk kimia sekali pakai itu kenapa tidak ada saja? Kenapa harus ada macam 16, 20? Kenapa ada harus 20, 15?
Kenapa harus macam-macam? Kenapa tidak langsung sekalian aja? Ini dah cukup untuk semua tanaman. Ini cukup untuk masa berbuah, masa kecil, masa berbunga. Ini adalah sebenarnya adalah politik, kata beliau dari atasan, supaya biaya itu ya supaya laku lah gitu. Maksudnya kamu pohon kurmamu masa apa? Masih kecil. Pupuk ini. Kurmamu lagi apa? Lagi berbunga. Kamu pakai yang ini. Jadi disediakan tuh ada 3 atau 4 macam. Semua dari kimia, tapi nutrisi itu beda-beda kandungannya. Ya. Kata beliau, kenapa tidak satu karung untuk semua aja? Kenapa? Kata gitu. ยกตัวอย่างเปรียบเทียบปุ๋ยเคมีที่เราใช้เนี่ยก็เหมือนกับตัวเราเองนะกินอาหารเนี่ยต้นไม้เหมือนกันกินอาหารถ้ากินข้าวมีน้ำพริกกับผักอย่างเดียวตลอดเนี่ยมันปุ๋ยเคมี NPK ตลอดพืชมันจะแข็งแรงไหมเปรียบเทียบกัน Beliau kasih perumpamaan semacam manusia nih. Kalau sehari-hari makan cuma nasi sama sambal saja, nasi sambal atau tambah sedikit jadi lauk ikan lada, itu aja setiap hari begitu aja. ลองถามทุกคนดูว่าถ้าทุกคนกินข้าวกับผักน้ำพริกทุกวันจะอร่อยไหมจะเบื่อไหม Beliau nanya, kalau jenengan semua makan makanan setiap hari nasi sama sambal saja, rasanya bagaimana? Beliau nanya. Pedas. Pedas atau bosan ya? Gitu ya? Bosan. นี่แหละทำไมถึงพืชต้องการอาหารเสริม Kata beliau, inilah alasan kenapa pohon itu butuh makanan tambahan. Karena seperti kita, kata beliau, seperti kita sehari-hari itu kalau pohon cuma NPK aja, macam kita nasi sambal. Itu. ที่พืชต้องการอาหารเสริมเพราะว่าหนึ่งที่เราใช้เคมีกันประจำเนี่ยมันจะไม่มีตัวอาหารเสริมให้กับพืชเลยมันจะมีแต่ตัวฟอสฟอรัสไนโตรเจนโพแทสเซียมอย่างเดียวซึ่งตัวอาหารเสริมของเรานี่ที่พืชต้องไปใช้จะเป็นพวกประเภทฮิวมิกฟูวิกแล้วก็กรดอะมิโนสาหร่ายครับพวกแคลเซียมนี่ต้องมามีบทในตัวกระบวนการในการปรุงอาหารในต้นของพืชเขา Beliau bilang nutrisi yang dibutuhkan dari pohon kurma itu sebenarnya itu sangat banyak, bukan hanya NPK aja. Ketika kasih NPK saja, itu nutrisinya itu kurang, untuk berbuah itu sulit. แล้วพืชต้นที่เราเห็นว่ามันแล้วก็ไม่แข็งแรงให้ผลผลิตน้อยเนี่ยก็เพราะว่าเราให้เขากินแต่อาหารซ้ำซากเดิมๆอยู่งั้นจำเจอย่างนั้นแล้วพืชก็ไม่แข็งแรงรากตึงแล้วก็ทำให้หน้าดินแข็งเราจำเป็นจะต้องเติมตัวอาหารเสริมให้เขาเหมือนกับตัวเราได้อาหารเสริมได้กินนมตัวกินหลายชีวิตของเรากายก็แข็งแรงขึ้น Jadi kalau setiap hari kita kasih makan cuma yang di sana, lagi ya, ini kita yang kasih NPK itu bosan, tidak mau berbunga, tidak mau buah. Manusia kan macam manusia ini kadang-kadang biar semangat pengen macam makan lauk tambahan, makanan tambahan yang enak-enak, jajan, minuman yang enak-enak, apa segala macam. Ya pohon seperti itu juga katanya. Biar dia semangat berbuah tuh dipujuk-pujukan begitu. แล้วสองที่ใส่ปุ๋ยคอกกันที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้ปุ๋ยคอกกันประจำเนี่ยจริงดูจริงครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้มข้นเหมือนกับสำลีเราไปชุบสีเนี่ยเหมือนตัวแพะที่เป็นพอน้ำไปเรื่อยๆก็เห็นแต่อย่างซึ่งถ้าสารอาหารมันไม่เพียงพอซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ปุ๋ยบ่อยๆใช้ตลอดตัวปุ๋ยมูลสัตว์ Tadi beliau ngomong tentang pupuk kandang. Pupuk kandang itu beliau berumpama dengan kapas yang kita celup dalam air yang berwarna. Misalkan warna hijau ya.
Kapas itu kita celupkan ke dalam air pewarna. Habis itu kita letak, habis itu misalkan kita siram. Nanti warnanya seperti pudar. Kita siram lagi, pudar lagi, siram lagi, pudar lagi. Pupuk organik begitu juga. Dia tuh lama-lama tuh sisanya cuma ampasnya aja. Ya, maksudnya sisanya cuma ampasnya aja. Dan ini dia dapat nutrisinya tidak lengkap. Tidak lengkap. Semacam kayak tambahan. Tidak ada inti, tapi cuma tambahan aja. Jadi badannya rusak juga. Kayak macam kita makan cuma gorengan sehari-hari, gorengan aja. Gorengan, tambahan, jajanan, apa segala macam. ตัวปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะมีธาตุสารอาหารครบแต่ปริมาณน้อยมากในแต่ละเม็ดอย่าง NPK มีเยอะมีจริงแต่ไม่เพียงพอต่อพืชทีนี้หลังจากนั้นตัวฮิวมิกของเราจึงมีบทบาทเพราะตัวฮิวมิกของเราเนี่ยซูเปอร์นาโนฮิวมิกอะมิโนจะมีธาตุสารอาหารมากกว่า 26 ชนิดซึ่งเป็นธาตุสารอาหารที่พืชนำไปใช้ได้ทั้งหมดให้ครบถ้วนเลยมีทั้งอาหารหลักรองเสริมที่เป็นจำนวนมากกว่าปุ๋ย NPK Jadi kotoran hewan tadi zatnya itu mengandung ada jumlah yang sangat sedikit ada tapi sedikit. Jadi itu beliau terangkan kalau ini punya beliau nih mengandung dua-duanya NPK dari yang kimia yang ada seperti kimia bahan kimia dan Gorengan. inti sama tambahan yang ada karena dalam pupuknya beliau itu ada lebih dari 26 jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Semua tanaman bukan kurma tok, semua tanaman. ตัวฮิมิกของเราเนี่ยที่มีธาตุสารอาหารเนี่ย26 ชนิดเราจะยกตัวอย่างหลักๆเลยตัวอย่างเช่นมูลข้างคาวสกัดมูลไข่ไก่มูลไก่ไข่สกัดแล้วก็จะมีพวกฮิวมิกฟูบิกสลายอะมิโนคือกากชีวจากโรงงานที่เข้มข้นเนี่ยคือแล้วก็จะมีแร่ธาตุต่างๆที่นำเข้าจากอเมริกาในนี้ประกอบตัวอย่างสมมติอย่างเช่น Ini kata beliau jadi kandungan dalam pupuk yang beliau ini itu berdiri dari ini kayak kita tahu semua kalau organik itu dari kelelawar ya. Ya, kelelawar itu terus pupuk kandang dari ayam peternak telur. Terus dari ada bahan dari Amerika itu gak tahu apa tadi. Terus satu lagi dari rumput laut. Dari rumput laut. แล้วก็มีจากอิสราเอลด้วย ใช่มีส่วนผสมที่เรานำเข้าจากอิสราเอลด้วย Dan ada yang langsung impor juga dari Israel. Itu bahan-bahannya, bahan inti, bahan bakunya. Terus dari limbah Ajinomoto, micin, ya limbahnya tadi bukan micinnya, limbahnya. Itu nanti diproses. แล้วก็จะมีพวกซิงค์ทองแดงพวกสังกะสีพวกแร่ธาตุพวกนี้พืชต้องการมากพวกนี้ขาดไม่ได้ในโลกซิงค์คือตัวสังกะสีแร่สังกะสีแล้วก็ทองแดงแร่แร่แมงกานีสแร่กรรมฐานแล้วก็โพแทสเซียม Ini banyak kandungan sekali. Gak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi Nanti dikirim aja. Iya. Nanti dikirim. ini Nanti kirim. kayak ada air Berat. Nah itu ada satu. Terus kasih itu zat besi. Ya, Terus sium. ya apa ada ini? ซิงค์โพแทสเซียม Potasium. แล้วก็ยิปซัม Gypsum kayak kapur itu kapur putih. Ya gypsum. อ่า Ya. แล้วก็เมลไปแล้วใช่ไหม Amino itu hasil dari pabrik micin. Amino. แล้วก็พวกสาร Rumput. Semua proses ต้นในเนี้ย itu cuma minyak inti kata beliau. Itu
kandungannya. นี่แหละตัวฮิวมิกซูเปอร์นาโนฮิวมิกที่เราอะมิโนเข้มข้นของการของจึงมีบทบาทในไทยมาก เพราะว่าในส่วนอินทผลัมในไทยเขานำไปใช้เป็นตัวอาหารรองเสริมให้กับอินทผลัมได้อย่างดีที่ตรงที่เขาก็ไปใช้ร่วมกับตัวที่ไก่เม็ดตัวที่ไก่เม็ดนี่เราไปดึงเอาไนโตรเจนเพราะว่าตัวฮิวมิกของเราเนี่ยไนโตรเจนจะต่ำอย่างเดียวแต่ว่าอาหารรองเสริมจะสูง Jadi orang apa kebanyakan kebun kurma di sana biasa kalau pakai pupuk beliau tuh dibarengkan dengan kue ayam yang sudah difermentasi dan sudah dijadikan granul. Ya granul. Di sini ada kan? Ya, granul dari kue ayam petelur ada. แล้วบางสวนเขาก็ไปเลือกผสมกับตัวปุ๋ย NPK ปุ๋ยเคมีตัวแม่ปุ๋ยตัว 4600 ซึ่งเขาใช้ผสมเนี่ยหลักสูตรเขาก็จะผสมNPK 3 กิโลต่อฮิวมิกของเรา 50 กิโล Dan ada juga yang punya ini dengan ada juga yang ya perbandingannya suat ไม่ใช่ 3 กิโลกรัมต่อฮิวมิกของเรา 50 กิโลหนึ่งต่อ kalau pupuk PK kimia perbandingannya 3 kilo sama 50 kilo satu karung. Sangat sedikit sekali. Ada yang campurannya begitu di sana. Tetap dia kayak karena terbiasa pakai kimia, jadi nggak bisa lepas. Meninggalkan itu susah. Jadi tetap pakai cuma dalam setahun 3 kilo satu pohon. Ya kimia. Kimia 1 kilo. Iya. Yang 50. Ya perbandingan kan 50 kilo ya satu karung. นี่แหละที่ทำให้เกษตรกรสวนอินทผลัมประหยัดต้นทุนในการซื้อเคมีกระสอบละ 1,500 ถึง 2,000 ในไทย เพราะเขาประหยัดได้มากเพราะเขามามิกผสมกับตัวฮิวมิกของเรา ซึ่งฮิวมิกของเรานี่มันจะได้ธาตุอาหารครบถ้วนมาก แล้ว Apa tuh? Di pupuk ini saya membantu orang yang biasa pakai pupuk. Yang per pohonnya di sana kan satu pohonnya sekitar yang kimia sekitar 1.500 baht itu 700.000 sampai 800.000 per pohon. Semenjak apa diganti dengan beliau, jadi per tahunnya sekitar 200.000 per pohon. Karena punya beliau kan murah dari bahan organik, lebih murah dari bahan kimia. Hasilnya lebih nampak, tanahnya tidak rusak. โอเคทีนี้ทำไมถึงขาถ้าเราเขาไม่ใช้ NPK เลยมันก็เป็นแต่ต้องใช้บ้างในการร้อยนมเหมือนกับคนเราตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟต้องกินน้ำชาจู่ๆเราไม่กินเลยมันก็อยู่ไม่ได้หงุดหงิดเราก็เลยใช้วิธีลดปริมาณ NPK ลงคือใช้เหมือนที่พี่บอกว่า 3 กิโลกรัมต่อของเรา 50 กิโลอย่างน้อยเพื่อนก็ยังได้กินได้เลี้ยงอยู่ตลอดแต่มันได้ธาตุอาหารรองเสริมตรงนี้แน่นสำหรับในการให้ผลผลิตในการบำรุงต้นบำรุงดินระเบิดดินระเบิดราก Kata beliau boleh juga pakai pupuk stok tidak campur dengan lain boleh bisa juga. Cuma lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi ada campuran pupuk kimia sedikit. Kayak biar apa tuh? Biar jos ya gitulah, biar jos gitu. Kayak kita kata beliau kadang-kadang biar jos biar pernah minum kopi, minum teh biar enak lah badannya gitu. Dan kalau tidak pakai beras juga bisa. Ya, artinya bagi bapak-bapak mau full pakai pupuk beliau bisa mau tetap dikombin dengan kimia juga tidak masalah. Artinya karena pupuk beliau itu juga tadi saya diskusi di bawah dia akan menghilangkan residu-residu yang ada di dalam pupuk kimia dan membuat porositas tanah akan menjadi lebih bagus dan perkembangan akar menjadi lebih maksimal dan penyerapannya menjadi maksimal. Jadi kalau bapak mau di mix dengan kimia artinya tidak masalah gitu loh. Saya mau mix dengan kimia
pakai pupuk ini. Ya, tapi boleh bilang sangat sedikit sekali. Artinya kimianya tidak terlalu tidak banyak dan sangat mengurangi penggunaan pupuk kimia. 1 tahun aja 3 kilo. 3 kilo, hanya 3 kilo per pohon ya. Oh. แล้วตัวฮิมิกของเราเนี่ยนะครับถ้าใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะไม่ทำให้เคมีตกค้างในแปลงหรือลำต้นหรือผลผลิตเพราะว่าฮิมิกของเรามันจะย่อยสลายเคมี Nah, ini keunggulannya kata เป็น beliau. ข้อเด่น Kalau kita pakai kimia, itu kan setelah pohonnya menyerap makanan, terus di tanahnya masih masih kayak lengket, gak semuanya bisa dia menyerap, tidak semuanya, tidak semuanya. Nanti akibatnya itu tanahnya padat, jadi keras. Ya jadi keras. Tapi kalau dia masih nekat mau pakai kimia, ditambah dengan pupuk pakau ini, jadi dia akan menghilangkan yang sisa-sisa tadi. Residu dari kimia itu Ah. akan dihilangkan oleh pupuk. Jadi normal lagi tanahnya, kembali normal lagi. Jadi istilahnya itu walaupun kita pakai kimia, tapi kimia itu hilang. Ya. Nah, dihapuskan gitu. เดี๋ยวทุกคนนะครับเวลาใช้ตัวฮิมิกของเราเนี่ยนะครับใช้ฮิมิกเนี่ยให้ทุกคนสังเกตได้เลยว่าในระยะที่เริ่มใส่ไปถึง1 เดือน จะเห็นความแตกต่างที่ว่าดินจะเริ่มเขียวคือหน้าดินเขียวเนี่ยเขาจะสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้กับดิน แล้วดินร่วนซุยรากฝอยเขาจะเดินออกมาดีกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเก็บความชื้นของดินได้ดี Jadi pupuk beliau ini bisa dilihat dalam waktu 1 bulan, langsung kelihatan. Yang pertama kelihatan dari tanahnya langsung, permukaan tanah jadi hijau. Enggak ada gambar. Ada. Bisa dilihat dalam gambar. Iya. Nah, itu permukaan tanah tuh akan hijau dan tanahnya tuh tumbuh dan kelihatan akar udara dan akar mudanya kurma akan berjalan kelihatan karena tanahnya terbuka, ada rongga udara di dalam setelah pakai pupuk ini. Dalam 1 bulan sudah kelihatan kata beliau. Berarti 1 bulan 2 kali pakai. Iya. 2 kali pakai sudah kelihatan. Sekali pakai kalau pohon kecil paling ya 2,5 kilo, 5 kilo lah ya 1 bulan. Kalau pohon yang usianya sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. เพราะว่าแปลงที่ใช้เคมีมานานหน้าดินจะแข็งลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเกิดจากกฎของความเค็มของเคมี พอดินแข็งเนี่ยพอใส่ไปเรื่อยเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ค่อยละลายลงดินจะอยู่หน้าผิวดินพืชไม่สามารถกินได้พอฝนตกลงมา มันก็ล้างไปโดนน้ำฝนล้างไปแล้วในอัตรา 100% เนี่ยจะโดนน้ำฝนล้างไปอยู่ประมาณ 70% จะเหลือให้อยู่ 3% เคมี Kata ก็ใส่ไป beliau, นาน misalkan kita satu pohon ini 3 kilo, misalkan 3 kilo. Tahun pertama dia masih bisa dengan sempurna, tahun kedua masih sedikit, tahun ketiga itu kita kasih kilo yang bisa diserap oleh pohon sebenarnya cuma 2 kilo sampai cuma 1,5 kilo sampai 2 kilo aja. Sisanya tidak bisa dinyerap sama pohon karena tanahnya sudah ada. Dan apalagi ketika ada hujan langsung hilang lagi kemana sudah gitu. ตัวฮิมิกเวลาใส่ฝารอบแล้วไม่ให้สิ่งเวลาเปิดตรงนี้แบบตัวเม็ดฮิมิกจะตัวแล้วก็ละลายลงยุบเร็ว Kalau pupuk beliau ketika kita taburkan ke tanah habis itu langsung ketika itu hilang semua, menyerap langsung ke tanah semua. Jadi saya itu langsung dimakan, langsung disantap kayak kurma kan. Kurma termasuk tamar itu jenis gula yang bisa diserapkan oleh badan secara beda dengan gula lain, harus proses dalam tubuh lagi. Ini juga seperti itu juga, kena air langsung serap langsung dimakan. Ya. ฮิมิกของเรานะครับเวลาเกษตรกรที่หลายๆส่วนที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราที่ว่า3:2ต่อของเรา1:2เนี่ยเขาใช้มาจนทุกวันเนี่ยเขาจะเริ่มลดลงมาจาก3เหลือ2หลังจากนั้น
ตัวปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดว่าของเราไปอาศัยดึงตัวไนโตรเจนอย่างเดียวเข้ามาช่วยให้พืชเขียวให้เขียวเร็วขึ้น แต่ถ้าเราไม่ใส่ร่วมก็ได้ ไม่ใส่ร่วมกับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้ไม่ใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้เพราะว่าเขียวแต่ชั้นอาจจะใช้เวลาประมาณถ้าเป็นนาข้าวยกเช่นนาข้าวจะใช้เวลาประมาณ7 วันจะเริ่มเขียวแต่ถ้าเขียวแล้วเขียวนานเลยเขียวจนอายุเก็บเกี่ยวเลยพอหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บต้นก็จะไม่โทรมถ้าเป็นประเภทไม้ต้น Kata beliau ada satu kebun yang tahun pertama itu dia karena dia tidak bisa lepas dari kimia, jadi dia ambil ini 3 kilo sama pupuk beliau 50 kilo dicampur. Habis itu tahun kedua dia kurangin jadi 2 kilo. Tahun ketiga dia kurangin jadi 1 kilo kimia. Sampai sekarang tahun ini dia tidak pakai kimia lagi, tapi dia cuma tambahan pakai kue ayam yang Granul. ya granul itu. Terus ya, tapi beliau bilang sebenarnya pupuk kue ayam itu sebenarnya nggak perlu juga, nggak perlu. Karena jarak kalau pupuk beliau itu sudah cukup untuk menghijaukan. Karena yang kue ayam itu untuk cepat hijau aja. Tapi kata beliau bedanya cuma 1 minggu aja. Kalau pakai yang beliau langsung nampak nampak hijau. Tapi pakai kue itu lebih cepat nampaknya, lebih cepat itu aja. Karena ada dia, ada nitrogen ya. Ya nitrogen itu untuk hijau daunnya. Tapi kata beliau itu nggak perlu juga, sebenarnya nggak perlu. ทีนี้นะครับทางค่ายเกษตรทุกตอนแล้วเราอยากจะแนะนำให้เกษตรกรเมื่อใช้ซุปเปอร์นาโนฮิมิกเมโนเนี่ยใช้ในอย่างที่เราแนะนำนี่แหละปุ๋ยเคมี3 กิโลต่อฮิมิก1 กระสอบหรือถ้าไม่อยากใช้เคมีก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ปุ๋ยขี้ไก่ตัวไนโตรเจนสูงจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ถ้าเป็นตัวเม็ดเนี่ยจะใช้ประมาณ3 กิโลเหมือนกัน3 กิโลต่อถ้าหว่านรอบต้นอย่างตัวฮิมิกของเราเนี่ยใช้2 กิโลครึ่งต่อทุก15 วันใช่ไหมตัวขี้ไก่อัดเม็ดก็ใช้2 กิโลคือจะเป็นการลดต้นทุนของการซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงๆราคากิโลเป็นกระสอบเป็น1,000-2,000อย่างเงี้ยขี้ไก่อัดเม็ดเราถ้าที่ขายเท่าไหร่แต่ถ้าที่อยู่ที่100นั่นจะต้นทุนการเกษตร Jadi yang kue ayam itu ukuran pakainya pupuk beliau pakai pupuk 2,5 kilo granul kue ayam juga segitu ya 2,5 juga.ก็จะมีเรื่องตัวเพิ่มเติมนะครับผลนี่ทุกคนคงจะรู้นะว่าผลมีตัวไนโตรเจนตัวนำไนโตรเจนสูงเลยสำหรับพืชเวลาฝนตกมาพืชจะเขียวเร็วมากเนี่ยทุกคนคงรู้เนาะ Ini beliau mau ngomong tentang hujan karena hujan ini mengandung N, ya mengandung nitrogen tinggi pada hujan. Biasanya kalau kena hujan langsung hijau tanamannya, langsung hijau. Beda dengan kita siram, Pak ya. Beda dengan kita siram. นี่แหละในช่วงหน้าฝนที่เราบำรุงผลผลิตเรื่องตัวอินทผลัมถ้าให้สังเกตดูถ้าฝนลงเยอะเนี่ยตัวไนโตรเจนเขาจะเยอะมากเราตัดตัวไนโตรเจนลงคืองดเรื่องเคมีจาก3 กิโลเป็น1 กิโลผสมกับฮิมิกของเราที่แนะนำไปปกติแล้วหรือปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ลดลงจาก3 กิโลเหลือ2 กิโลเหมือนกัน Makanya biasanya kalau orang petani yang biasa pakai pupuk kalau musim hujan itu N-nya dikurangin. Nah, N-nya dikurangin. Biasa kalau pupuk karena ini sudah cukup dari air hujan. Ya. เพราะว่าถ้าเราฝนได้ไนโตรเจนจากฝนพืชได้ไนโตรเจนจากฝนแล้วเราไปเจอไนโตรเจนอีกมันจะสาเหตุที่ทำให้ไม้ไม่ออกเพราะว่ามันจะไปสร้างยอดสร้างใบอย่างเดียว Ini mungkin apa? Ini kata beliau ketika hujan, ketika turun hujan itu kan sudah dapat N. Setelah itu kita nambah N lagi yang banyak. N tambah N, jadi pohon itu
asam. Dia bukan, dia apa? Usaha untuk buat daunnya saja, nggak mau buat buah. Oh ya. Ini. Terlalu subur, terlalu banyak. Vegetatif itu. Iya, mungkin karena apa? Mungkin kebun-kebun banyak yang kena. Maksudnya banyak yang bagus, cuma nggak mau berbuah karena kebanyakan ini. Nah, Ini nอกจากอยู่ในปุ๋ยเคมีมาจากไหนได้เลยพวกปุ๋ยพวกอะไรนี่ ปุ๋ยตัวที่มีไนโตรเจนสูงนะมันจะเป็นตัวปุ๋ยขี้ไก่ก็ปุ๋ยขี้หมูไม่พูดถึงนะตัวแพ้นี่มันจะเป็นตัวโพแทสเซียมสูง โพแทสเซียม ตัวขี้แพ้โพแทสเซียมจะสูงมาก NPK ไอตัวไนโตรเจนจะต่ำ แสดงว่าถ้าว่าเขาใส่ขี้แพะช่วงหน้าฝนก็ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา แต่ถ้าว่าเขาใส่สมมติว่าเขาใส่ขี้หมูหรือว่าขี้ไก่ในหน้าฝ ถ้าน ใส่ขี้ไก่เนี่ยก็คือให้ลดปริมาณลงจาก2กิโลหรือ3กิโล iniไม่มีเขาใส่sama. Kebanyakan di sini kalau kebanyakan kohek apa? Kambing Ayam. ya? Ayam. Ayam ada juga. Ayam ada. Ayam apa? Ayam telur. Ayam telur. Iya. Jangan pakai waktu musim kemarau, Pak. Iya. Nah, itu kata beliau, innya dari kohek ayam petelur sangat tinggi. Beda dengan kohek kambing itu innya rendah tapi banyak Fosfat, apa itu kan? P, fosfat. Potasium ya. Potasium. P ya, P.กับ Banyak P. เดี๋ยวนะไนโตรเจนฟอสฟอรัสกับไนโตรโพแทสเซียมแต่ตัวโพแทสเซียมมันจะสูงกว่าฟอสฟอรัสมันจะมี2ตัวนี่หลัก Ya gitu. Berarti kohek ayam waktu musim hujan tidak bagus. Oh. Karena bagusnya segi untuk pohon yang besar ya boleh. Tapi nanti nggak mau buah. Mhm. Nggak mau buah karena dia untuk pertumbuhan tok dia. หรือจะให้ดีที่นี่มูลค้างคาวแพงไหม Kata beliau, ada di sini yang pernah pakai kohek dari apa tuh kelelawar. แพงไหม Gimana? Guano fosfat bagus. Bagus hasilnya. Berbuah kan tidak berbuah. เขาบอกว่าแกเคยใช้มูลค้างคาวแล้วก็นั่นแหละผลกับบัว นั่นแหละ ถ้าเรามีมูลค้างคาวแล้วมูลค้างคาวหาได้โดยทั่วไป แล้วก็ได้ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี หรือสูงกว่าปุ๋ยมูลแพะหรือขี้ไก่น้อยหรือไม่เป็นไรแต่ขอให้ต่ำกว่าเคมีนะลดต้นทุนเคมีได้เยอะเลย ตัดปัญหาเคมีลงไปเลย เอามูลค้างคาวมาใช้กับตัวซุปเปอร์นาโนของเราเยี่ยมเลยเพราะว่าตัวมูลค้างคาวมันจะได้ตัว NPK ครบเลย Di sini kalau yang jadi dibanding dengan kambing. kalau Itu 15 kalau guano kan tidak bisa didapatkan karena kan biasanya adanya di gua-gua di daerah dekat pantai selatan itu biasanya banyak kan situ sumbernya guano. Nah, biasanya kan ditambang itu guano itu kan kadang biasanya di dalam gua kan banyak kelawar tuh di gua. Tadi kan dia numpuk di bawah itu kan ditambang dulu biasanya guanya itu dalam naikin ke atas dikeringkan baru nanti difermentasi baru di karung-karungin baru dijual. Kalau yang masih asli harganya tuh murah. Belum di ini belum apa fermentasi. masih murni nggak bisa dipakai langsung harus diolah dulu. Itu kata beliau kalau bisa kalau mau untuk tambahan dan cukup itu aja. Jadi kohek ayam, kohek apa tuh? Kelelawar. Kambing. Kohek itu kelelawar aja maksudnya kata beliau. Kalau mau buat tambahan buat jangan ada orang. ถ้าได้ตัวนั้นไม่ต้องเสียปุ๋ยเคมีตัดปุ๋ยเคมีไปเลยลดต้นทุนได้100%จากปุ๋ยเคมี Kalau ada ayam katanya dah cukup nggak usah pakai ini kali. Buat juga bagus. Daunnya hijau merah. Ada Jawa kan ada dua. เราต้องมีแผนมาบางปัน
ทีนี้มาเรื่องของทางใบนะครับพืชทุกชนิดเลยต้องการสังเคราะห์แสงมากทีนี้โปรตีนของเราจะมีบทบาทในการที่ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ว่าทรงเร็วแล้วมีตัวสารอาหารตัวนี้มีสารอาหารมากกว่าชนิดเลยก็เข้มข้นคูณ4 เท่านะครับพืชเนี่ยจะแข็งแล้วก็ทนต่อโรคถ้าฟ้าฝนเนี่ยโรคสังเกตดูอินทผลัมใบก็จะเป็นราสนีจะเป็นใบจุด Apa kata beliau biasanya tuh sini kalau hujan daunnya ada nih nggak kayak mati ujung itu? Iya. Ya ujungnya ya. Itu kalau kena hujan gitu ada di sini atau dia pucuknya ya pucuknya ya. Tajam itu kan. Itu terjadi biasanya waktu hujan atau kapan biasanya? Hujan ya, ketika hujan ya. Ketika itu curah hujan tinggi. Ketika curah hujan tinggi biasanya pucuknya itu agak mengering. Tapi juga ada yang mengering, ada juga yang sampai banyak pucuk sampai ke tanggal.พืชมันคือภูมิต้านทานพืชเราไม่ได้ฉีดยากันไข้หวัดอะไรพวกนี้ร่างกายเวลาโดนฟ้าฝนมาหน่อยจะเป็นอาการเดียวกันกับคนกับพืชเหมือนกัน Kata beliau karena antibodi pohon itu kurang. Kayak kita ketika kena hujan itu film. Jadi makanya kalau ini kan beliau mau terangkan tentang semprot. Ya semprot pakai Jadi kalau di musim hujan ketahanan pohon terhadap penyakit itu lebih rendah dibandingkan ketika musim kemarau. Ketahanan penyakit itu bagus, tapi ketika curah hujannya tinggi sekali udah penyakit. Jadi solusi amino pakai amino pupuk air. Jadi satu sisi 1 liter air dan sebulan ke pohon dah cukup itu untuk bikin antibodi ketahanan dari hewan gangga dari penyakit daun bikin tanaman rajin menyerap ตัวฮิมิกตัวฮิมิกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องโรคพืชได้หลายอย่างเช่นแล้วก็ต้านทานกับทำลายของแมลงทนต่อการโดนกัดทำลายของด้วงของแมลงต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวเม็ดเนี่ยมันจะช่วยรักษาเรื่องระบบรากพวกเชื้อราทางรากแล้วก็มีตัวกลิ่นกรรมฐานกรดกรรมฐานที่ป้องกันพวกด้วงแมลงในดินได้ระดับหนึ่งส่วนตัวทางใบก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวใบแข็งแรงต้นแข็งแรงไม่โทรมเร็วแล้วก็ทนต่อทุกสภาพอากาศจะเป็นแล้งลมหนาวฝนคือตัวนี้ทั้ง2 ตัวนี้จะทำให้พืชแข็งแรงได้ดี Kalau dua pupuk beliau digunakan secara langsung itu dia akan berguna apa bahasanya ya. Jadi tahanan dari atas bawah lah istilahnya gitu. Jadi istilahnya ketika pemakaian kombinasi yang baik dan benar namanya sehat. Ya. Sehat baik di bawah tanah sehingga penyerapan nutrisinya lebih maksimal, di atas yang lebih tahan terhadap serangan penyakit ataupun hewan kumbang tanduk yang biasa jadi momok. Tanaman lebih maksimal, penyerapan nutrisinya dan untuk pohon ini akan tahan terhadap penyakit. Gitu. Oh, jadi saya kan gitu dong. Ya begitu. Saya sulit mau แล้วทีนี้นะครับตัวผลิตของเราเนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับใครที่ได้ไปใช้ทางบริษัททางค่ายทีมงานขออัพรูปผลงานก่อนใช้และหลังใช้ก็เรื่อยๆจะให้ผลผลิตออกมาดีคือเราจะติดตามตลอดเลย
เรื่องส่งผลงานส่งรูปโฟโต้เข้ามาในงานของเราทางที่ไทยแลนด์ดูเผื่ออะไรตรงไหนเราช่วยแนะบอกจุดนะครับ ada yang mau apa mau coba kata beliau saya akan dampingi dan pertama setiap orang yang pakai produk beliau tanggal jumlah umur pohon semua dicatat foto dengan lengkap caranya didampingi nanti perkembangan itu per minggu per bulan per setengah bulan itu beliau mantau semua. Nanti kayak gini kata beliau, kayak misalkan ini sakit demam, nanti kamu minum ini sekian, nanti 2 hari dicek lagi, kamu belum sembuh ya, nanti dikasih apa tambahan lagi ya, harus begini. Nanti semua dia harus catat foto, tanggalnya, hasilnya bagaimana, airnya benar gak, cara pupuknya benar gak, agar ditampingin semua kata beliau. ก็โอเคข้อมูลปุ๋ยก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวใครต้องการสงสัยหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะครับ Kata beliau ada yang mau bertanya? Boleh. Nah, Pak, monggo Pak. silakan Pak. Atau bahas durian nanti kalau mau bahas. Gua tanya nih udah ngambil belum? Saya mau tanya. Kalau sudah cukup mungkin yang mau nanya tentang durian. ก็ปุ๋ยของเราเนี่ยมันใช้ได้กับทุกพืชเลยนะใช้ได้กับทุกพืชเลย Kata beliau pupuk saya ini semua tanaman. Allah. Ini kan kita ngomong tentang karena hari pertama. Iya. Bagi saya itu Nanya-tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mau nanya sedikit. Jadi pupuk ini itu kandungannya yang tinggi itu K atau gimana itu? Atau sama saja untuk pembuahan, untuk pembasaran? Maksud saya kan apakah ini dikhususkan untuk pembuahan atau hanya sekedar untuk penyuburan gitu? Pertama kopi di NPK anaya kuah anina kuah dua takal saya sadap ตัวไนโตรเจนจะต่ำกว่าไนโตรเจนของเราจะเติมแค่ว่ามันกฎหมายว่าจะเป็นตัวสารปรับปรุงดินเขาให้ไม่เกิน 12-15% เราอยู่ในขอบเขตอยู่ที่ 13%แต่ว่าอาหารรองเสริมเนี่ยอย่างอาหารรองเสริมสมมติว่าP กับ K สมมติว่าถ้าเป็นปุ๋ย NPK ตัว P ตัว K เนี่ยจะเยอะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นธาตุอาหารรองเสริมซึ่งพืชนำไปปรุงอาหารพร้อมที่จะเจริญการเติบโตขยายต้นขยายกอแล้วก็แตกตาดอกแล้วก็ผลผลิตเรื่องรสชาติน้ำหนักแป้งน้ำตาลได้ครบเลย Jawabannya ini ya, semuanya. Tapi kata beliau kandungan yang paling rendah dalam pupuk beliau adalah N. N-nya paling rendah karena di sana di dalam karena pabrik beliau ini bukan pupuk, bukan atas nama pupuk kimia atau pupuk organik, bukan. Dia tanam. Media tanam bukan tanah ya. Jadi ini tidak boleh lebih. Jadi kata beliau, anda kan mau nambah silakan boleh kayak dia tambah ya nggak apa-apa. Tapi kalau waktu hujan, kena hujan masih pakai pupuk ini, dah cukup itu aja. Dan ini semua untuk masa kecil sampai berbuah semua. Nah, gitu. Tambahan lagi. Jadi kalau di Thailand itu ada nggak pupuk yang bisa membuahkan kurma di luar musim? Kalau pada umumnya kan di Thailand itu kan di akhir musim dingin atau menjelang musim panas ya. Maksud saya ada nggak pupuk yang bisa membuahkan kurma di luar musim itu? บ้านเรามีไหมครับผมปุ๋ยที่ว่าก็ทำให้ที่แต่บาลังนอกจากโพแทสเซียม ไม่มีจะเป็นเฉพาะสายพันธุ์นอกจากว่าจะเพิ่มผลผลิตคือมันให้ออกจากสารเพิ่มนะครับเป็นได้เต็มที่ Kata beliau, saya belum dengar kalau ada yang keluar
di luar musim kecuali ada kondisi. Kondisi itu memang nggak ada musim. Nggak ada musim, tergantung perawatannya. Tapi yang ada satu pohon itu keluarnya 3 periode. Bertahap. 3 kali keluar satu pohon, 3 kali keluar. Bulan satu, bulan kedua bunga adiknya keluar lagi. Bulan ketiga 3 kali ya. Itu tergantung kesuburannya. Artinya dalam satu periode itu dia keluar berturut-turut. Jadi Iya. nggak serempak. Misalnya Iya. di bulan Januari langsung keluar 5 tuh enggak. Jadi misalnya Januari keluar 3, nanti bulan 4. Februari keluar lagi, Iya. nanti bulan Maret keluar lagi. Jadi totalnya 22 tandang. Jadi nggak keluar tentang kalau Venezi tadi pas sepanjang tahun Venezi. Ya, tergantung perawatan. Ya. Kondisi, ya bisa keluar di luar musim. Memang jenisnya begitu dah. Dia varietas yang bisa berbuah sepanjang tahun kalau Venezi. Kita ada. Kalau dingin. Kondisi kan kita pernah masukin ada kondisi. Udah buah, yang warnanya merah, udah buah. Di Bogor itu nggak pernah berhenti, warnanya merah. Nah itu kuljar itu bukan kuljar. Itu sepanjang tahun buah. Sampai lah.ตลอดเลยตั้งแต่อายุต้นได้5 ปีขึ้นไปต้นมันขึ้นอยู่ที่ก้านถ้าเราก้านแต่ก้านดี Kalau punya usia 3 tahun masih sekali keluar. Usia 4 tahun sekali keluar. Tapi kalau usia 5 tahun biasanya nanti terus menerus nggak ada musimnya sudah. Kondisi ya. Makanya bunga jantan harus disiapkan sepanjang tahun. Dan ini tambahan berarti kalau untuk Indonesia sepertinya yang agak cocok Hunezi itu mungkin ya. Dan daerah Pak. Ini merah, yang merah ya. Iya. Kalau kuljar kan agak nunggu musim gitu. Sedangkan Hunezi tadi walaupun nggak musim dingin keluar. Jadi kedepannya lebih baik kita tuh rekomendasi nanamnya Hunezi tadi. Itu bisa jadi pilihan alternatif ya. Karena biasanya kalau yang saya tanam di Lombok itu kayak ajwa itu setahun aja keluarnya. Kalau barhi bisa 2 kali, ya kan. Kalau untuk Hunezi bisa, tapi ya memang betul itu yang dibilang. Awal pertama itu keluar ya, usia 3 tahun. Ketika usia 4-5 tahun itu semakin banyak 4-5. Tapi ketika usianya sudah 6-7 tahun itu dia keluar terus berbuah terus sepanjang tahun. Hanya istirahat cuma 2 bulan. Ya. 2 bulan. Itu jadi pilihan bapak-bapak. Kurma merah itu biasanya sangat disenangi. Kalau di Indonesia ini kurma merah itu sangat disenangi. Rasanya gimana Pak itu Pak? Rasanya manis. Nggak ada sepetnya lagi. Ada sepet dikit. Kalau runtuh pasti ada sepet dikitnya. Ya. Pasti ada sepetnya dikit. Dan itu yang dicari. Yang dicari Yang seperti dicari itu. sumbernya. Untuk perempuan yang susah hamil, untuk laki-laki yang mani encer itu sumbernya yang dicari. Kadang-kadang malah makan ketika belum matang malah. Ya, Karena cari. ya, kalau di Indonesia yang masih hijau, yang masih hijau itu dicari untuk obatnya itu untuk promil, untuk ibu-ibu yang mau program hamil dan untuk laki-laki yang mani encer atau lemah itu. เมื่อวานทุกคนข้อมูลนี้ได้กันทุกคนอย่างอินทผลัมปีไหนที่มันออกผลิตมากแล้วปีถัดไปมันจะไม่ไปออกปีต่อไปอีก Ini semua sudah tahu kan kalau tahun pertama sama tahun kedua biasanya yang ketiga banyak 4 sedikit dan banyak lagi. Ya, kalau jadi ada siklus jadi ke tahun berbuah pertama itu agak banyak, nanti tahun kedua itu akan turun, tahun ketiga itu akan banyak lagi. Artinya di tahun-tahun ganjil itu produksinya maksimal, tapi ketika di tahun genap dia produksinya agak menurun. Karena dia memperbaiki dirinya. Ya, artinya pohon itu misalnya setelah berbuah itu memperbaiki tanamannya sendiri. Kalau
Makanya kalau di Indonesia, kalau ada tradisi di Jawa itu kalau ibu hamil, setelah ibu hamil itu harus minum jamu selama 3 bulan. Itu untuk memperbaiki tubuhnya dia sendiri. Nah, tanaman itu juga seperti itu. Ketika setelah dia berbuah banyak, dia akan menyerap nutrisi untuk pertumbuhan tanamannya itu sendiri. Jadi, tahun berikutnya dia akan baru berbuah banyak lagi sesuai dengan jumlah pelepah yang ada di pohon itu sendiri. Ya. Baik, ini sedikit tadi barangkali menyinggung masalah kurma muda ya, yang cenderung dijadikan sebagai alternatif meningkatkan kesuburan ya. Itu apakah cenderung bersifat mitos atau fakta ilmiah ya? Ya, artinya untuk menguatkan itu barangkali. Ini yang saya dengar dari orangnya langsung. Iya, dia buah langsung. Jadi gini Pak, sebenarnya ini sudah diteliti oleh Balitpalma. Kebetulan Pak Adit, dia itu di Balitpalma, sekarang lagi melanjutin S3 dokternya di IPB. Itu khusus meneliti kandungan kurma muda. Itu kandungannya apa? Kenapa itu berefek atau mempunyai khasiat untuk program hamil? Itu yang beliau teliti untuk disertasinya beliau. Nah, kebetulan saya kenal karena beliau dari Balitpalma yang sekarang pindah ke BRIN, kan, Badan Riset Inovasi Nasional. Memang sudah diteliti itu bahwa kurma muda kandungannya itu memang luar biasa. Nah, cuma kan disertasi beliau karena beliau kemungkinan akhir tahun ini dia akan sidang disertasi doktornya. Nah, itu nanti akan keluar semua. Karena beliau sering komunikasi dengan saya, sama seperti kandungannya kurma ajwa. Juga beliau teliti kurma ajwa yang muda dengan kurma ajwa yang tamar, memang bagusnya yang tamar, bukan yang muda. Karena yang tamar itu justru yang kandungannya itu lebih tinggi daripada yang kurma yang muda. Nah, itu kan di ranahnya ranah peneliti. Kalau kita kan ranahnya ranah petani dan berkebun. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau. Beberapa kali juga dia ke tempat saya di Bekasi. Saya banyak kenal orang-orang dari Balitpalma. Balitpalma itu adalah Badan Penelitian Tanaman Palem. Salah satunya kurma. Itu mereka itu ngambil disertasi doktornya. Sekarang itu banyak ngambil dari khasiat kurma. Apa sih kenapa kurma ajwa bagus yang tamar? Kurma muda bagus untuk program hamil seperti itu. Ya, jadi mungkin penguatan saja. Jadi kalau tadi mungkin secara empiris ya, pengalaman orang per orang, tapi tadi lebih menarik ketika kemudian dikuatkan hasil riset. Ya, betul. Kalau kita kan dulu mitosnya dari Arab ya. Oh, kalau kurma muda bagus untuk hamil, kurma ajwa bagus untuk penyakit. Nah, ternyata memang setelah diteliti memang kandungannya itu beda Pak. Kandungannya beda dari kadar gulanya, dari apanya itu beda, dan kenapa itu sangat berpengaruh ke dalam tubuh manusia. Makanya kan ada dalam hadis atau apa ya, saya lupa, bahwa dalam kandungan buah kurma itu adalah obat. Nah, itu kan, tapi kan itu kan secara general. Nah, kalau mau dikaji lagi, diteliti lagi, ya harus masuk ke lab kan. Nah, nanti diuji, dan itu kan diuji. Kalau disertasi dokter itu kan diuji, benar nggak? Misalnya itu berpengaruh untuk kesehatan, untuk berpengaruh untuk program kehamilan. Nah, itu yang diteliti, kandungan apa sih yang membuat kurma muda itu bagus untuk program hamil, dan kandungan apa yang di kurma ajwa tamar itu yang matang bagus untuk kesehatan. Nah, itu yang sudah diteliti oleh peneliti di Indonesia, terutama di Balitpalma. Cukup, terima kasih. Mungkin durian. Si kurma. Saya tanya lagi tuh Pak Bibi. Bebas. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mau nanya Pak, kalau saya punya pohon bukan dari kultur jaringan, misalnya dari biji, apakah masih efektif pakai pupuk dari Bapak? Kalau pohonnya dari biji, apakah dengan pupuk beliau bisa maksimal? Betul. Ya kan Pak Billy ya? Iya, betul. Saya nggak nanya beliau langsung ya. Iya. Pak Abdurrahim, yang kita datang ke depan rumah beliau kemarin, yang ada 4 atau 5 pohon itu semua dari biji. Dari itu aja jawabannya. Maksudnya berbuah. Iya. Ya kalau itu, dan semua yang depan rumah beliau itu nggak ada yang pakai pupuk kimia.
Yang satu pohonnya untuk pertama kali itu sampai 7 tandan. Tapi beliau potong dan pas kita di sana sisa 4 ya, 3 atau 4 ya. Karena beliau sengaja potong biar nutrisi ke hidupnya tuh maksimal gitu, jangan ke buahnya semua. Tapi alhamdulillah kata beliau sekian yang saya nanam hanya 1 pohon saja beliau usahakan berbuah, rasanya kurang bagus, buahnya banyak, jadi dimatikan. Jadi yang sisa-sisa untuk bikin bibit ya buat ya. Jadi saya tuh orang nanam kurma biji ini ada satu perkara nyaman sekali. Istilahnya itu ada yang dia berhasil, kurma itu sangat bagus sekali. Jadi yang jenis lain, ya bahasanya ya. Jadi kalau biji itu secara ilmiah ya ini ada namanya segregasi 60%. Segregasi itu kalau bagus sekali, kalau jelek, nah itu namanya segregasi. Itu keunggulan dan kelemahan dari biji. Kalau kultur jaringan itu kan cloning dari indukannya. Kalau indukannya barhi, dia akan barhi. Cuma dari biji itu bisa akan varietas. Contohnya adalah majul. Majul itu sebenarnya dulu tuh nggak ada namanya. Kita disebut nama majul itu karena yang nggak ada namanya. Majul disebut akhir-akhirnya jadi varietas namanya. Tidak diketahui dari jenisnya majul. Dari kata bahasa ya. Kesini jadi sangat bagus, ya kan? Nah, makanya ada Palestina, Mejor, Kalifornia, 2. Baik, terima kasih Pak. Punya masa biji semua ya? Biji semua. Sudah Sama. Punyanya Pak Willy itu sama dengan punya yang di sini Kurmaset, jenisnya Hengwan. Hengwan itu kan persilangan barhi ya. Barhi Madean. Barhi dengan ada beberapa jenis. Jadi kalau yang kuning mungkin barhi dengan KL1, atau kalau yang merah mungkin barhi dengan konesi atau dengan fat, atau yang oranye misalnya barhi dengan yang lain pembedahan atau apa, karena kan sumber tetap dari kan itu bijinya ya hewan. Jadi ini sekarang di Thailand itu hampir tidak bisa kita ketemu lagi namanya barhi merah, barhi nama-nama asli, hampir tidak ketemu lagi. Semua kebun punya namanya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ini penemuannya yang baru nih. Jadi saya kira sana tuh banyak sekali macam-macamnya, sangat banyak. Yang terbaru kemarin, yang baru panen, lihat yang buahnya tuh seperti tangan, seperti dia letak di sini, segini panjang buahnya, dia letak di tangan, warnanya merah. Itu karena itu Pak, biji dan jadi dapat yang bagus gitu. Nah itu nanti dia mengembang lagi, suhunya diapakan lagi itu dijual. Rasanya bagus, buahnya besar, isi dalamnya padat gitu. Baik, kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Jadi ya memang bedanya biji-biji itu dengan persilangan akan menghasilkan satu varietas yang baru, karena itu adanya segregasi 60%. Tadi kalau bagus sekali, kalau jelek sekali. ทุเรียนก็ใส่ปกติที่เขาไม่ใส่ทั่วไปหรือว่าเราจะไปในเรื่องของอาหารเยอะนะ Dan tulenเขาบ้านเราก็เสียทุเรียนแต่ว่าเขาทำเรื่องทุเรียน ทุเรียนเนี่ยไปใส่ช่วงทำยอดทำใบได้ แล้วก็เปิดตอดอกสะสมอาหารเปิดตอดอกแล้วก็ขยายลูกให้ลดได้ได้น้ำหนักติดลูกลง วิธีการใส่ วิธีการใส่ถ้าอย่างต้นเล็กอายุ1 ปีไม่ใช่ทุกผสมอาหารถ้าใส่เดือน2 ต้น2 เดือนก็ใส่5 กิโลถ้าหากว่าใส่เดือนยาวก็ใส่ ทั้ง2 กิโลต้นปีหลังจากอยู่ในกระถาง
ada dalam pot setelah tanam 1 tahun. Nah, jadi umur 2 tahun ya. Jadi umur 2 tahun itu durian itu dikasih pupuk organik yang beliau ini katanya 2 bulan sekali. Sekali kasih itu 3-5 kilo per pohon. Dan itu begitu sepanjang tahun. Karena ini masa penyimpanan makanan. Kalau umur 2 tahun itu masa penyimpanan makanan toh. Ya. แล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยตัวอะมิโนทำให้ใบหนาเขียวเร็วแล้วก็สร้างยอดเร็วต้นโตเร็วทุกอย่างต้น Berbarengan dengan siram dengan untuk daunnya lebar dan tebal. Kemarin yang kita datang ke Sleman ya, di mana? Sleman. Itu ada satu kebun yang duriannya hidup ya, cuma daunnya tuh tipis sekali. Karena mataharinya kurang dan nutrisi yang kurang lah. Kalau durian yang sempurna itu daunnya lebar, hijau dan tebal. Nah, daunnya. ต้นเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าใส่2ตัวต้นนี้คือต้นอายุ1 ปีไปแล้วนะเป็นได้1 ปีแล้วถ้าต้นลงจากต้นใหม่ใส่แค่1 ปีต่อเดือนสักกรรมเดือนให้เขากินตลอดในช่วงเรียนต้น Atau tidak, boleh juga 1 bulan 1 genggam aja per pohon. Sedikit sekali. Ya 1 genggam per bulan boleh, bisa juga. Berbulan seberapa? แล้วก็ฉีดพ่นอะมิโนสม่ำเสมอ Ayo sih, gimana tuh yang 3-4 ปี3 ปีก็เริ่มเป็นแล้วแต่เป็นไม่เยอะแต่ถ้า tahu ไม่เก็บไว้ถ้าออกรุ่นแรกเลยก็ไม่เก็บไว้ untuk tahun 3 dipotong semua ya. Terasi itu Iya. udah biasa. Kebetulan saya juga megang durian di Kalimantan Timur. Saya megang kebun durian 3 hektar. Usia 3 tahun sudah keluar bunga, tapi semua saya habisin. Tidak ada pun satu pun yang dijadikan buah. Tempat kita buahkan itu pohon tidak boleh lebih daripada 5 buah. Nah, nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan kita sendiri. Nah, tahun ke-6 bisa kita maksimalkan. Ini kembali ke yang mau saya tanyakan, ini masa pengolahan lah sebelum tanam. Itu ukuran makanannya ideal atau sebenarnya berapa? Terus apa saja yang dimasukkan ke dalam lubang tanam? Kalau lihat di Facebook atau di YouTube, Ya, macam-macam. berbagai macam pupuk yang dimasukkan ke dalam lubang tanam sebelum bibit kurma itu ditanam di lahan. Itu kalau yang lebar, yang banyak itu di Thailand ada ya, ada. Cuma kalau jenengan lihat update terbaru itu mungkin 10 tahun yang lalu. Mananya apa? Mana itu pertemuan yang dulu. Yang sekarang kata beliau terangkan kemarin. Kalau yang daunnya cuma 2-3, berarti segini aja lubangnya, kecil-kecil aja. Coba kalau punya beliau langsung di bawah dikasih pupuk, beliau langsung di bawah, gak kasih koe, gak kasih apa, karena itu yang mendatangkan kumbang gitu. Lubangnya gak nanam atas tanah, ada yang tanam atas terus ditimbunkan ya, begitu katanya. Karena belum tahu apa itu karena pi 2 ปีนี่ขนาดลำต้น ไม่ถึงต้นอะไร ต้นอินทผลัม ถ้าผมแรกเลยเราถ้าไปเอาที่ครอบลองเลยมันต้องไม่ใช่จะปลูกว่ามันจะเกิดความร้อนแก๊สแล้วก็ยังเป็นเวลาเราลองด้วยของเราเลยสามารถเอาลองมาได้ Itu dikasih pupuk cukup untuk pertama langsung tanam. Itu karena ถ้าเป็นต้นเราขุด50 คูณ 5ต้น 50 ใช่50ก็ประมาณนี้นะหรือเอาสักพอ lebih dari 1 meter yang sunu yang umurnya 2 tahun itu sudah besar ya kalau kita ya ada manusia แล้วต้นหนอนนี่ได้
ได้หน่อมาเราเอาดินทรายใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งใส่ดินด้วยเพราะว่าเหมือนกับเรามาปักชำในหลุมแทนที่จะปักในตะกร้าถ้าปักตะกร้าเพื่อเราโยกย้ายมาเหมือนกับว่ามันไม่โตสักทีมันจะแค่การโตแล้วมาลงจากมาลงลากไปเลยทันทีตั้งแต่เริ่มลงในหลุมนี้ Ini khususnya sunu. Kalau beliau bilang kalau sunu tuh paling bagus itu anak kasih pasir di bawah. Dikasih pasir, tapi nggak usah banyak kasih pasir di bawah. Biar agak cepat katanya. Ya. Kan misalnya dari dan tanam bukan dalam lagi. Kalau dalam bisa juga cuma 2 kali kerja. Bisa dia dari sunu langsung bisa ditanam. แล้วต้นถ้าลงหลุมนะอย่าไปถมกบสูงขนาดนี้เราแค่เสมอรากก่อนอันนี้ปุ๊บรากเขาก็จะโตได้เราแค่เสมอรากระดับนี้ Dan ketika nanam itu ukuran dalam tanah punya ukuran lehernya dia, leher apa itu? Pangkal. Ya, dah sampai situ aja. Jangan terlalu dalam menutup kayak kemarin di tanam dalam sawah itu. Ya. Itu menutup terlalu banyak tutup sekali. Karena beliau bilang nanti untuk udaranya juga. Jangan terlalu lah. Jadi pangkal pohonnya itu Iya. atas. Iya. Itu cukup. Alhamdulillah Mr. Napak sudah memaparkan semuanya untuk kurma dan pupuk beliau. Terima kasih kita ucapkan kepada Mr. Napakau atas kehadirannya dan share ilmunya yang sangat bermanfaat bagi petani-petani kurma di Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Darul yang sudah menjadi penerjemah yang menjembatani kita, memudahkan untuk pemahaman apa yang diuraikan oleh Mr. Napakau. Hari ini kita terakhir beliau ke bandara mungkin kita akan ada sesi foto terakhir untuk kenangan Ustadz Darul. Kita pegang banner agar ada kenang-kenangannya untuk Mr. Nopako, juga untuk kenang-kenangan untuk petani kurma di Indonesia. Jadi kalau Mr. Nopako datang ke sini lagi, artinya silaturahmi kita selalu terjaga dan tidak terputus, dan tentunya Mr. Nopako selalu mensupport untuk kemajuan dan kesuksesan petani kurma di Indonesia. Insya Allah sedikit ini di luar kita kerjasama apa segala macam supaya penduduk Indonesia berkembang lah istilahnya untuk kurma ini. Dan beliau siap untuk mendampingi semuanya, jujur dari hati beliau. Kemudian sampai saking senang ya orang di Jogja ya, diangkat jadi sebagai anak angkat sama beliau. Jadi dibilang Pak D lah sama orang Jogja, saking senangnya. Dan ini tujuannya saya mau sampaikan satu lagi. Ya, saya minta semua saudara kita Islam yang ada di sini minta doa hidayat untuk mereka berdua ini. Ya, itu yang lebih inti daripada yang kita ngomong di sini. Lebih inti daripada bisnis ya. Ya, masalah hidayat, siapa tahu Allah membuka hatinya memeluk agama Islam. Amin. Dan persaudaraan kita lebih rapat lagi. Ini kita sudah ikatan mengenai ini kan tentang kurma, kita kerjasama. Siapa tahu kerjasama agama kita bisa jumpa di sini, dan akhirnya juga kita bisa jumpa dengan beliau-beliau ini. Ya, itu sangat baik hatinya, baik sekali hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, insya Allah kita bacakan Al-Fatihah supaya Allah membuka hati. Al-Fatihah. Ya kan,
monggo silakan. Kita sesi foto. Enaknya di mana, Pong? Di depan ya?